Baik semua, kabar? Baik, yang luar biasa. Itu ada semua baik. Salam jumpa kembali dengan Pak Guru dalam pelajaran agama Katolik. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa ya. Saya minta salah satu bisa pimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam hingga sini. Semoga Engkau bisa melindungi kami dalam kejadian. Namun puji dan sepanjang masa dan Terima kasih Oyang sudah memimpin doa. Pak Guru cek, kamu hari ini semua hadir? Semua sehat? Sehat. Semua semangat? Semangat. Tidak semangat tidak? Semangat. Baik. Untuk lebih semangat, Pak Guru mau kita ice breaking ya, berdiri lagi. Ice breakingnya itu tepuk untuk menebak kalimat. Jadi kalimatnya itu Yesus mengasihi kita semua. Kalimatnya bagaimana? Yesus mengasihi kita semua. Jadi ketika kita tepuk mengasihi kita semua, si Guru tanya, kata apa yang ditepuk? Kalimatnya begini, Yesus mengasihi kita semua. Yesus kita semua. Kalimat apa yang ditepuk? Kata apa yang ditepuk? Yesus. Ulang, belum fokus, lebih fokus. Kalimatnya begini. Kamu hanya tebak saya, kamu terus tepuk ya, Pak Guru yang tepuk. Kalimatnya begini, Yesus mengasihi kita semua. Ulang. Yesus mengasihi kita semua. Pak Guru akan ucapkan tapi dengan tepukan. Ucapkan ulang kalimat itu dengan tepukan. Ada kata yang Pak Guru ganti dengan tepukan. Kamu harus simak kata apa itu. Oke. Kalimatnya ulang ya. Yesus mengasihi kita semua. Mengasihi kita semua. Kata apa yang Pak Guru tepuk? Kata apa yang Pak Guru tepuk? Satu kata. Apa? Yesus. Tepuk tangan untuk Oya. Ulang. Fokus lagi, fokus. Yesus mengasihi kita semua. Yesus mengasihi semua. Apa? Kita. Oke, benar. Yesus kita semua. Kata apa? Kita semua. Apa? Yesus mengasihi. Apa? Febi bisa? Oke, begitu sah. Untuk buat kamu punya fokus dan konsentrasi silahkan dulu. Hari ini kita belajar tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Yesus mengajarkan tentang pengampunan dan sumber bacaan Injil yang kita akan renungkan itu Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 tentang kisah anak yang hilang ya. Injil apa? Injil bab 15 ayat 11 sampai 32 sampai ayat 32. Oke. Sebelumnya Pak Guru mau tahu kamu tentang kisah anak yang hilang. Mungkin kamu pernah, apakah kamu pernah baca tentang kisah anak yang hilang? Pernah baca? Pernah nonton? Pernah dengar? Belum pernah? Oke. Kamu pernah dengar tentang kata pengampunan? Ya. Pengampunan itu apa?
Seperti apa? Dia ada buat salah dan kita, dia itu siapa? Teman. Teman, selain teman orang lain buat salah pada kita dan kita. Kemudian hari ini kita belajar pengampunan menurut ajaran agama Katolik melalui perumpamaan. Kita akan melihat, melihat video, menonton video tentang kisah anak yang hilang. Kemudian kita akan tahu bagaimana Yesus mengajarkan pengampunan. Menurut kitab suci, menurut ajaran Katolik itu Yesus mengajarkan pengampunan dengan cara. Sebelum itu kamu pernah merasa diampuni? Kelly, pernah? Rio? Kapan? Siapa yang mengampuni Rio? Saat kapan? Pulang sekolah kejadiannya bagaimana? Setelah itu menangis itu cuci periuk masak ulang itu saya cuci begini saya selapar saya tanya nasi di mana mereka bilang nasi sudah habis saya lempar sudah periuk bisa nangis lempar periuk itu yang dia apa? Lempar ke siapa? lempar keluar periuk rusak? ya. Terus menangis setelah itu? Terus saya bilang mama saya minta maaf. Terus cuma bilang kau buat kembali periuk itu yang sudah rusak. Saya buat kembali, saya minta maaf lagi. Mama kasih maaf ya? Mama kasih maaf. Oke. Kamu semua pernah merasa diampuni dok? Pernah buat salah dan orang kasih ampun? Semua pernah dok? Iya. Semua pernah dok? Ya. Iya. Nanti sebentar kita akan lebih dalami lagi tentang menonton. Bagaimana pembelajaran kita ini, kamu semua memahami. Jadi tujuan pembelajaran kita, kamu semua diajar untuk memahami kisah Yesus dalam pengampunan melalui perikop Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Dan sebelum itu juga kita perlu buat kesepakatan pembelajaran ya. Kamu bersedia tidak buat kesepakatan pembelajaran selama kita belajar apa-apa yang mau kita sepakati bersama? Kesepakatan. Kamu di sini ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas saling menghargai, bertanggung jawab, fokus, semangat belajar, jujur, jadi tim yang solid. Apakah kesepakatan pembelajaran kita pakai ini? Ya. Pakai ini ya? Oke. Saling menghargai. Saya perlu tambahkan lagi. Kamu harus aktif. Kemudian berani berpendapat ya. Aktif dan berani berpendapat serta fokus. Jadi konsentrasi, fokus. Walaupun sekarang jam begini tapi harus fokus ya. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Baik. Kegiatan pembelajaran kita awali dengan menonton. Kita menonton video tentang anak yang gila. Simak baik-baik video ini. Dan dari video ini apa yang kamu dapat, apa yang kamu pelajari sebentar, akan ada tugas yang kamu kerjakan secara pribadi. Jadi simak baik-baik. Pesan apa dari ini video? Bapak, aku menawarkan sekarang sebelum Bapak meninggal. Seorang bapak yang kasihnya tidak berkesudahan selalu mengagumi. Sudah nonton toh? Sudah nonton toh? Selesai itu. Ceritanya tentang itu. Tentang apa itu ceritanya? Sudah itu tentang apa? Pengampunan
Perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu ada berapa tokoh dalam cerita itu? 3. Siapa? Bapak, anak sulung, dan anak bungsu. Bapak, anak sulung, dan anak bungsu. Anak yang mana yang mendapatkan pengampunan? Anak bungsu. Kenapa dia mendapatkan pengampunan? Kenapa anak bungsu harus mendapatkan pengampunan? Karena dia berbuat salah. Ketika orang berbuat salah, pengampunan itu diberikan kepada orang yang berbuat salah. Sekarang kalian semua diajak untuk mewarnai gambar ini ya. Gambar masing-masing. Ini gambar tentang ayah yang memeluk anaknya. Pelukan ayah ya. Warnai gambar, kemudian di samping gambar ini tulis nama kamu di pojok kanan. Kalian tulis pesan. Pesannya apa? Pesan suasana hati kamu. Ketika kamu menuliskan itu, kamu merasa bagaimana? Coba perasaan kamu. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah. Kembali ke kreativitas kamu. Dari kesepakatan kelas kita aktif. Kreatif. Guru kasih kesempatan untuk kamu semua secara pribadi maju ke sini dan menceritakan, menjelaskan makna dari gambar yang kamu warnai berhubungan dengan pengalaman kamu. Silakan. Siapa yang mau duluan? Maju duluan. Mau berurutan atau acak? Berurutan. Berurutan mulai dari siapa? Dari Vino. Oke. Dari Vino. Silakan, Vino. Selamat siang semuanya. Selamat siang.
Maafkan. Silakan lanjut. Saya senang karena Bapak tidak memarahi dengan saya karena Bapak selalu sama saya dan adik saya. Pengalaman saya selalu bersama dengan Bapak saya dan teman saya. Kami selalu hidup rukun dalam sama keluarga saya. Selalu apa hidup rukun bersama keluarga. Oke, lanjut. Semoga saya selalu hidup rukun bersama ibu dan saya selalu bersama orang-orang dan semoga kami semua selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dia punya gambar, tunjukin teman-teman, Bapak Guru. Bagus sih teman-teman. Bagus. Oke, sekarang kita dengarkan Nia. Pengalaman saya kesenangan ayah. Biasa marah ayah. Oke, lanjut. Marah mama. Kemudian tidak mengikuti ayah. Jadi Nia lebih mengungkapkan pengalaman yang terjadi. Dia marah ayah, marah mama, dia pukul kakaknya. Itu kira-kira alasannya kan apa? Kenapa marah ayah? Oke, sampai sekarang sudah memaafkan ayah? Sudah. Dengan mama juga sudah maafkan? Dengan kakak? Sudah. Oke. Nanti di sini Nia tulis lagi doa ya, tulis lagi doa singkat saja. Terima kasih Tuhan dan mohon perlindungan untuk orang tua bapak mereka ya, dan Nia juga. Silakan. Tepuk tangan untuk Nia. Silakan Oya. Selamat siang teman-teman, selamat siang guru. Selamat siang Oya. Saya akan menjelaskan tentang makna dari Tuhan. Nah, ini gambarnya. Oke, bagus tidak teman-teman? Bagus. Silakan Oya, silakan jelaskan gambar itu. Aku senang mempunyai orang tua yang sayang padaku. Apabila yang datang, kita akan ketakutan dan mereka akan menggenggam tangan kita dan memeluk kita. Hanya mereka lah yang bisa menghadirkan kita ke dunia. Kasih sayang dari mereka sangatlah berharga bagi diri kita. Pesan moral dari saya, nikmatilah hidup bersama mereka dan jangan menyakiti hati mereka selagi masih ada mereka. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Oya. Silakan dulu. Mari kita silakan. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, guru. Selamat siang Mario. Saya akan menyampaikan hasil gambar yang saya gambar. Saya warnai. Mana gambarnya? Lebih jelas, tunjuk. Oke. Bagus tidak? Bagus. Silakan. Rio. Saya perkenalkan nama saya Kristianus Brokili, biasa dipanggil Mario. Aku senang punya kedua orang tua. Jika aku kesulitan, orang tua bisa membantu. Aku senang punya kakak dan adik. Jika pekerjaan belum selesai, mereka bisa membantu. Gambar anak menurut kata, ayah, Anda minta maaf. Anda sudah buat ayah marah. Ayah Anda itu jawab, ayah juga minta maaf. Ayah sudah pukul Anda. Moral, pengampunan itu penting. Jangan menyia-nyiakan pengampunan. Jika kita mengampuni orang lain, maka Tuhan mengampuni kita. Semua yang kita jalani bersama Tuhan kita lewati. Tuhan adalah sumber pengampunan. Tepuk tangan dulu. Saya akan menjelaskan yang ada di gambar ini. Mana gambarnya?
Oke. Silakan Feby. Itu makna gambarnya apa? Saya sayang dengan orang tua. Bapak adalah kesayanganku yang kusuka. Oh ya, Bapak adalah kesayangan. Kalau Mama? Mama juga kesayangan atau tidak? Kesayangan. Kalau Oma? Oma kesayangan. Feby sekarang tinggalin siapa? Dengan siapa? Selama ini Feby Bapak dan Mama ada di mana? Di Kalimantan. Feby rindu Bapak tidak? Nah, karena Feby rindu, Feby tulis lagi doa di situ ya. Doa untuk Bapak, rindu semua untuk melindungi Bapak dan Mama di Kalimantan. Juga doa untuk Oma, untuk Feby juga. Doa sekolah. Terima kasih ya Feby. Tepuk tangan Feby. Selanjutnya, ini kesempatan untuk kamu lagi. Kita cerita bergilir ya. Jadi istilahnya sharing ini. Sharing. Seperti tadi Mario sudah buka, mungkin bisa cerita lagi. Cerita seperti Mario. Tapi kembali kalian semua, masing-masing kalian kalau mau cerita boleh. Kalau ada yang saya belum bisa cerita tidak apa. Cerita bergilir tentang bagaimana kamu ketika mendapat pengampunan. Bagaimana, apakah kamu pernah berbuat salah terhadap seseorang, misalnya teman, atau orang tua, atau guru, kemudian pernahkah kamu minta maaf kepada orang yang buat salah, kemudian bagaimana dia punya tanggapan? Atau sebaliknya, pernahkah orang lain buat salah ke kamu, kemudian dia datang minta maaf dan kamu kasih maaf dia? Silakan. Oh ya, silakan. Suatu hari saya punya ibu. Lalu saya berlutut sambil berjalan sampai di depan ibu. Lalu saya berkata, minta maaf ibu, saya telah memaki ibu. Lalu ibu berkata, jika engkau mengulangi lagi, aku tidak akan mengampuni. Dan ibu berkata lagi, akulah yang membesarkanmu sampai engkau bisa melihat dunia. Lalu saya berkata, saya minta maaf, saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu Oyan tidak mengulang lagi toh? Oke. Tepuk tangan untuk Oyan. Oh ya, Mario. Faris kelas berapa? Kelas 2 ini? Yang gue bagaimana? Kelas 1 tahun, belum lagi. Terus dia bilang, kau juga sama. Terus jalan, saya bilang lagi, pas tidak belajar. Dia menangis, terus ibu bahkan bertanya, Faris, kau kenapa menangis? Faris bilang, Maria tadi ganggu saya. Terus ibu panggil saya ke kelas 2. Terus itu ibu tanya, saya jawab, saya ganggu Faris. Terus itu ibu bilang, kata apa saya buat kau dengan Faris, jangan lagi bertengkar. Terus Faris bilang minta maaf, saya minta maaf ke Faris minta maaf saya. Terus itu ibu bilang, kalian berdua jangan lagi baku ganggu. Terus? Oke. Tepuk tangan Brio. Ada lagi mau seri? Vino? Oh, Vino. Silakan Vino. Di sekolah satu jam kecil, ikan halau selesai di rumahnya Om Hadu satu dengan dia. Dengan siapa? Dengan Ciro? Dengan Mika. Oh, dengan Mika. Dengan Mika jadi setelah Mika kejar saya selari melempar dia, saya dengan batu. Terus saya pergi ke sana pulang ke dia. Terus itu saya bilang, terus itu saya minta maaf di Mika. Terus Mika minta maaf ke saya. Damai, kamu damai? Ya. Oke. Ada lagi? Feby? Oke, Feby, silakan. Saya pernah kejar saya punya karena dia ganggu saya, tidak bukan macam monyet. Terus? Tidak main saya bertahun. Jadi saya pukul sudah dia dengan kayu. Jadi dia bilang sudah tuh mama keres itu. Bilang sudah saya dalam keres damai. Itu saya damai duluan dengan dia. Damai bagaimana? Kerai saya minta maaf lebih dia saya juga. Oh ya, oke. Tepuk tangan untuk Feby. Sekarang Nia.
Iya, silakan. Saya injak kaki Sanes. Injak kakinya Sanes. Terus Terus itu Sanes nangis, saya bilang Sanes minta maaf. Sanes bilang iya. Sanes bilang iya, Sanes kasih maaf. Bagaimana baru sampai injak kakinya Sanes? Tidak sengaja itu? Tidak sengaja? Oke. Tepuk tangan untuk Nia dulu. Sekarang dari cerita-cerita kalian, Pak Guru bisa tahu, kalian sudah bisa paham tentang makna pengampunan, iya kan? Iya. Jadi dalam gereja Katolik itu, pengampunan itu artinya belas kasih kepada orang lain untuk membebaskan salah dan dosa yang kita buat. Jadi ketika kita memberikan belas kasih kepada orang lain, itu dari kamu yang ceritakan tadi itu, setelah orang buat salah kamu buat salah ke orang, atau kamu berkelahi dengan orang, kamu marah, perasaan yang muncul itu perasaan apa yang lebih dominan? Gelisah, menyesal, sedih. Jadi banyak itu ada yang merasa takut, ada yang merasa gelisah, cemas, sedih, menyesal, kemudian minta maaf. Setelah kamu minta maaf dan kamu damai, apa yang kamu rasa? Senang, bahagia, lega kan? Kalau tidak kan kamu beban toh? Ya toh? Ya. Jadi pengampunan itu bertujuan untuk itu, membawa damai untuk kita semua. Kemudian Tuhan Yesus saja sudah berkorban untuk kita ya. Untuk kita di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kamu bisa tidak maafkan teman bersalah? Bisa. Harus jadi kebiasaan ya. Bisa? Bisa. 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 Ini permainan terakhir. Sekarang kegiatan terakhir. Ini harus lebih butuh fokus. Silakan kembali ke kelompok. Ambil itu gambar di sana, kertas di sana, kemudian kamu tempelkan. Cocok atau tidak? Tinggal lihat mana yang cocok, kamu pilih. Silakan. Ini namanya puzzle firman. Ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu. Selamat siang, selamat siang Pak Guru. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan. Ayat 11, kedua ayat 19 dan 20, ketiga ayat 20, nama ayat 22 dan 23. Baik adik-adik, selamat siang. Selamat siang. Masih semangat? Masih. Oke. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai penubuhan penutup, kalian sudah belajar tentang bagaimana cara Yesus mengajarkan pengampunan melalui perumpamaan anak yang hilang. Nanti pada pertemuan berikut kita akan bermain peran. Jadi kita akan bermain peran tentang temanya pelukan ayat. Jadi untuk hari ini, menurut kamu bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan bagi kamu? Iya. Atau kamu merasa ada hal yang perlu diperbaiki? Kamu senang dari awal ketika kamu setuju, ketika dari awal mewarnai gambar? Ya? Iya. Tino? Kemudian pesan terakhir,
Memaafkan itu, kalau kita belajar tentang memaafkan itu tidak untuk memperbaiki masa lalu ya. Kalau kamu buat maaf itu, buat maaf sekarang, hari lewat, tidak akan memperbaiki masa lalu, tapi dia memperindah masa depan. Ketika kamu buat salah, kamu menyesal, orang sakit hati atau kamu rasa sakit hati orang, kemudian kamu berani memaafkan atau dia memaafkan kamu, itu nanti kamu punya hari-hari hidup ke depan lebih baik. Sebagai tugas, nanti kamu secara pribadi atau kelompok, nanti kamu kumpulkan ini sebagai portofolio kalian. Nanti buat dalam satu jilid sebagai itu. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan materi ini, dan sebagai penutup, mari bangkit berdiri. Setelah tepuk semangat, kita doa. Kemudian setelah doa, maju keluar satu persatu, tunjuk tentang kesan pembelajaran hari ini. Kamu tunjukin emoticon yang mana. Kalau kamu marah, kamu suka tunjukin ini marah, ini love, like. Masuk satu, bisa? Bisa. Silakan. Sekarang kita tepuk semangat dulu. Satu, Febri pimpin. Tepuk semangat dan junjung. Yang nyanyi, ding ding ding, lung lung lung. Yang nyanyi, ding ding ding, lung lung lung. Aha aha ma, aha aha ma, aha aha Oke. Sekarang doa penutup Rio. Silakan. Saya berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu dari malam hingga siang hari ini. Kami berterima kasih karena kami belajar agama tentang perumpamaan anak yang hilang. Semoga pembelajaran yang kami belajar bisa kami buat di rumah dengan orang tua, dengan semua orang. Namun yang kudus dapat puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa, Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Silakan maju satu-satu, kalian tunjukkan kesan kalian tentang pembelajaran hari ini. Kamu tunjuk gimana? Kenapa Feby alasannya? Oke, terima kasih Feby, silakan. Like, why you like? Kenapa suka? karena dari pagi belajarnya tidak mengantuk, tapi belajarnya terus semangat. Semangat, oke. Terus, silakan. Silakan. Itu apa? Senang? Senang ya? Senang. Terus, silakan. Kenapa boleh? Dan harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari toh. Silakan. Yang mana? Kenapa? Alasannya? Oke. Semangat ya.